kedua kan panjang tuh. Kira-kira bersiap-siap itu kan. Lain setiap itu dengan tema yang berbeda. Nawawi. Iya. Iya, nggak apa-apa. Nyimak aja, jiping. Ngaji nguping. Jiping, ngaji nguping. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam Ibu. Di depan bapak. Iya itu rembes ya bawahnya ya. Oh iya kayaknya ya itu jalur talang sih ya. Oh iya benar ya. Jadi iya benar-benar talangnya kadang mampet kan penuh jadi malah tuh bawah. Kalau ini nggak diinin kan lama-lama temboknya jadi itu kan lembab jadi lembab. Kalau gini karpet bawahnya. Lebih baik di malah nyeplak ya Bu ya, apa sih ada bekasnya ya, terus airnya ada bekasnya nanti kalau kagak dipel. Tapi kalau ini nggak ada, kalau ini kalau benar bau bawa anak coba jadi itu mau iya nggak pakai tapi juga setiap hujan lebih terus itu bilang iya apa gitu itu aja. Tapi kalau dari kalau itu ke depan tapi ada orang iya sama ya dari sini tapi tapi lebih cepat mendingan dosa ya nanti kemana punya ini maksudnya udah belum orang turun aja kalau emang itu kalian kemarin ini kan baru dibenerin juga kan, sebelumnya kan ini direnov besar-besaran kan karena ambruk. Buahnya yang kali membuat ya mungkin juga susah ya buat daun-daun kayak punya buku sama saya kirim PDF-nya aja mungkin Bu. Boleh Mungkin saya minta satu nomor HP Ibu. Sebentar Bu, saya kirim PDF-nya aja ya. Biar ada untuk Almin ada nggak untuk kali ini aja biar ada bacanya gitu kan. 08 16 166 35 85. Ibu siapa Bu? Itu ada artinya nggak Bu? Ada ya? Itu ada artinya nggak? Atau bahasa Arabnya doang? Oh, ini bahasa Arabnya aja nggak apa-apa ya Bu ya? Saya kirim PDF-nya ya. Atau mau yang ada artinya? Saya cari dulu. Apa mau nunggu jamaah dulu?
Nunggu jemaah dulu mungkin saja. Rio. Ada yang online kan? Iya banyak sekarang. Ayo, alhamdulillah. Yang lebih banyak, yang mana yang Mbak Ulan, Mbak Liam agak telat. Ada yang tensi 80 ini kan benar ini sampai saya keluar sendiri kan. Tapi kalau biasa yang itu suka, tapi sudah serang sekarang ada cuman sedikit agak kalau pulang lumayan ya Pak. Dapat 9 ya. 9 tapi pakai itu ya. Rekor ya. Nampak kalau kita ini mulia lebih serada kelihatannya berat ya. Iya, jadi aku rasa memang ya. Tapi buat yang bertanya itu beda-beda itu. Iya. Yang wajib thank you. Jadi dia rumah sakit beda-beda. Aku yang diputuskan tinggi. Di bawah bisa 3 rumah sakit ini pukul sebelum dibawa ke Palembang. Tidak coba tensi tinggi. Tajam. Nah, ini ada Bu. Saya ini dulu. Di bawah lagi 120 ke 80. Sama di kanan kan. Beda-beda yang makanya semua itu lebih vertikalitas. Makanya kalau kita tangan sendiri ya, itu dulu Pak Ari, ya, udah Bapak agak dia hadir di bawah terus saya pertama kalau kita yang bertemu yang terus mantas secara kata lain saya nggak ada masih ada ya saya nggak membahas kalau pada bukan lagi yang ada Mas Bu. Nah itu. Bahasa Indonesia kan ada artinya kan Bu ya. Oh iya Bu. Oh. Ini mah ada soalnya bisa di rumah. Tapi kita juga taruh di dari baca WA itu. Aku baca WA enggak. Setengah-setengah. Mana lagi ini kayaknya sudah ya. Bikin Mbak Liam. Kita mulai aja berarti. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Bakata baik yang offline juga yang online. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih memberikan kita nikmat iman, Islam serta nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa bertatap muka di sini melanjutkan kajian ya. Salawat beriringan salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya serta para sahabat-sahabatnya. Semoga dengan salat-salat tersebut kita nanti termasuk umatnya yang mendapat syafaat beliau di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian
yang sama-sama dimakan Allah Subhanahu wa taala, mohon izin saya Rijaluddin. Nah, ini menggantikan sementara Ustadz Arif yang kebetulan berhalangan karena beliau ada kegiatan haul ya, kalau nggak salah ikut haul Habib di Empang gitu. Bukan ikut haul di Empang dari semalam tuh maulidnya, kemudian sampai nginep kalau nggak salah, jadi pagi ini haulnya. Jadi mohon izin melanjutkan kajian beliau ya, ibu-ibu sekalian ya. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pekan ini atau dengan Ustadz Arif itu biasanya tentang hadis arba'in ya Bu ya. Hadis arba'in itu artinya 40 hadis. Ya, sengaja pengarangnya siapa itu Bu? Imam Nawawi ya. Jadi Imam Nawawi sengaja mengumpulkan 40 hadis Nabi ya dengan berbagai macam tema gitu ya. Yang pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di hadis nomor 2 ya Bu ya. Nah, kita sudah masuk di hadis nomor 2. Kemarin Ustadz Arif pesan katanya baru sampai menjelaskan tentang Islam sama iman. Betul Bu? Betul ya? Tentang Islam sama iman, karena ini hadis nomor 2, hadis lumayan panjang ya Bu ya. Panjang ini hadisnya. Nah, sebelum kita mulai, nah mungkin Ibu dan Bapak sekalian, hadis itu apa sih Bu? Nah ini kudu tahu dulu nih. Kita ngomongin hadis-hadis, nanti pokoknya itu aja hadis. Nah, ayo, apa nih ibu-ibu baik yang di online ataupun yang di sini yang offline, apa itu hadis Bu? Kan kita sering nama hadis Nabi, hadisnya sahih atau enggak nih, gitu kan? Gimana Bu? Perkataan dan perbuatan Nabi. Perkataan dan Wah, ini perbuatan Nabi. ada yang jawab di yang online, perkataan dan perbuatan Nabi. Oke, ada lagi mungkin jawaban yang lain? Apakah hadis berarti cuma perkataan dan perbuatan Nabi? Nah, oke. Nah, biar nanti kita jangan sampai larinya udah jauh. Ada pertanyaan kecil. Hadis itu apa? Ya itu deh pokoknya. Nah, itu deh. Ya pokoknya hadis. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis itu betul tadi mungkin ada yang menjawab yang online perkataan dan perbuatan Nabi, tapi ini mungkin kurang komprehensif. Maka segala hal yang bersumber dari Nabi, segala hal yang bersumber dari Nabi, baik itu perkataan, perbuatan, ketetapan, perkataan, perbuatan, ketetapan, tingkah laku, ya. Nah, ini yang disebut hadis, Bu. Jadi simpelnya lengkap, pokoknya semua yang sumbernya dari Nabi itu namanya hadis. Nah, kalau yang tadi bilang ada namanya hadis perkataan, ya ini yang kita baca nih. Ini kan perkataan ya Bu ya. Jadi Rasul ngomong nih, ya kan, misalnya Rasul ngomong kayak gini ya, itu namanya hadis perkataan. Kalau hadis perbuatan, Rasul nyontoin sesuatu nggak pakai omongan. Maksudnya gimana? Contoh misalnya dalam bab sholat. Nah, kan di Quran cuma ada perintah tentang perintah wajib sholat kan ya. Aqimus sholat, dirikanlah sholat. Tapi ibu-ibu cari, bapak-bapak cari di Quran, itu kagak ada caranya sujud di Al-Quran. Itu nggak ada tuh caranya sujud. Oh, kamu sujud gini-gini, nggak ada. Terus gimana cara jelasinnya? Rasul jelasinnya langsung pakai praktek. Nggak pakai ucapan, bukan pakai teori ditulis gini ya, jadi kalau sujud kayak gini-gini, enggak. Rasul pakai kata yang simple, shollu kama ro'aitumuni usolli. Prolog awalnya Rasul bilang, kalau kalian mau sholat, ikutin cara saya sholat. Habis itu Rasul langsung sholat. Sholat misalnya takbirnya ngangkat tangannya segini, kemudian sedekapnya begini, sujudnya mungkin begini. Nah, sahabat kan ngelihat ya Bu ya. Sahabat ngelihat, maka kemudian sahabat meriwayatkan. Saya melihat Nabi sholatnya gini. Saya melihat Nabi wudunya seperti ini. Itu namanya hadis perbuatan.
Perbuatan artinya perbuatan yang dilakukan Nabi. Nabi nggak ngomong, ngejelasin sesuatu Nabi nggak ngomong, tapi Nabi lakukan, saksi matanya para sahabat langsung meriwayatkan. Ya kayak ibu lah mungkin lihat saya, oh misal Afwan mungkin Ustadz mungkin nulisnya pakai pulpen hitam. Kan saya nggak jelasin, ibu-ibu saya nggak jelasin kan, tapi ibu ngelihat, nah ibu meriwayatkan. Itu namanya hadis dari apa? Sumbernya perbuatan Nabi. Ada lagi hadis yang memang sumbernya Nabi nggak ngomong, Nabi nggak melakukan. Tapi yang melakukan sahabat. Jadi sahabat kalau bahasa kita sekarang Pak, improvisasi. Melakukan sendiri. Tanpa ada perintah dari Nabi. Contoh paling masyhur, ya, ibu-ibu mungkin bapak-bapak sekalian kenal Khalid bin Walid. Ada yang kan atau pernah dengar namanya? Udah, alhamdulillah lah, pernah dengar lah. Pokoknya pernah dengar aja ya. Khalid bin Walid itu salah satu ini ya, pokoknya pahlawan perang ya. Biasanya orang tentara ya, istilah sekarang mungkin beliau jenderal lah, orang lapangan. TNI deh, orang TNI kan makan apa aja ya Bu ya. Karena dia memang tinggalnya di medan perang, makan apa aja. Maka dalam sebuah kesempatan Nabi berkunjung ke tendanya Khalid bin Walid. Ya, biasanya kalau mau perang ada tenda-tenda gitu ya, berkunjung ke situ. Ya Nabi kemudian disuguhin makanan. Suguhin sate. Wah, enak kan Bu ya sate. Pas Nabi mau makan, biasanya Nabi nggak nanya dulu. Ini kemudian Nabi nanya. Ini salah Bu. Nabi nanya. Nah ini Bu. Jadi kalau disuguhin sesuatu, baiknya nanya atau enggak nanti kita lihat dari riwayat ya Bu ya. Nah, pas disuguhin nih sate enak lah pokoknya gitu. Nabi pas mau makan nanya dulu, ini apa? Khalid bin Walid kemudian jawab, Rasulullah ini sate dob. Dob itu kadal gurun. Mungkin yang sekarang ramai apa namanya? Kadrun gitu ya Bu ya. Ya. Kadal gurun. Dan ini perhatikan Bu, kadal gurun ya. Bukan biawak, bukan kadal Indonesia. Pokoknya kadal gurun. Jadi satenya, sate apa Bu? Kadal gurun. Apakah Nabi pernah memerintah makan sate kadal gurun? Enggak. Apakah Nabi pernah makan, nyontoin makan? Enggak. Berarti Khalid bin Walid itu improvisasi dia kan Bu ya, improvisasi beliau. Pokoknya beliau nyediain ini. Kemudian kata Rasul apa? Saya biasanya nggak makan ini. Saya biasanya nggak makan ini. Tapi di situ Rasul nggak ngelarang. Nggak darurat kan? Ini makanan umum di perang. Tidak ada kondisi darurat di situ. Ya bukan kondisi darurat. Kalau darurat artinya kalau kamu nggak makan itu mati. Itu kan enggak. Wong ini lagi bertamu, gitu kan? Lagi buat jamuan. Gitu kan, disediain dan memang Rasul bilang di kaum saya biasanya ya saya nggak makan ini, tapi Rasul nggak melarang. Nah, yang model kayak gini, ini namanya hadis yang berasal dari ketetapan Nabi. Maka itu juga jadi hukum. Kenapa? Karena diamnya Nabi akan sesuatu itu jadi hukum Bu. Kenapa jadi hukum? Karena nggak mungkin Nabi mendiamkan sesuatu yang salah. Nah, ini kan basicnya gini kan. Dasar hukumnya adalah Nabi tidak mungkin mendiamkan sesuatu yang salah. Maka artinya berarti daging kadal gurun halal atau enggak dimakan? Halal. Karena Nabi tidak melarang dan Nabi menyaksikan. Cuman nggak makan. Tapi kan tidak makannya Nabi bukan berarti itu haram. Maka dari sini, nah ini yang kita Nabi belum makan. Baru nanya. Nah sekarang berarti kalau ibu disuguhin sesuatu nanya dulu atau enggak Bu? Ya gini, simpelnya gini ya. Kalau ibu misalnya bertamu atau kita di negara Indonesia lah, yang mayoritas Muslim, maka nggak perlu bertanya, aman. Karena mayoritas Muslim kan Bu ya. Mayoritas Muslim, ibu dan juga bertamu ke saudara yang Muslim itu aman. Tidak perlu nanya. Kalau nanya malah nanti tersinggung. Oh itu kecuali kalau itu udah teman akrab banget nanyanya bercanda aman ya Bu ya. Oh ini babi bukan gitu kan. Oh, itu aman ya. Tapi kalau misalnya ternyata ibu sedang jalan-jalan di luar negeri dan sebagainya yang memang Islam minoritas, maka itu harus ihtiyat, harus berhati-hati. Maka kudu nanya. Nah, kalau di Indonesia nggak perlu. Kayak misalnya ibu beli ayam di pasar, gitu kan. Ini disembelihnya syariah, ini sesuai syar'i kagak perlu Bu.
Selama ibu ngelihat lehernya kepotong, itu ayam apa? Ayam boilernya, udah bismillah. Kita tidak dituntut untuk nanya detail sama pedagangnya. Potongnya gimana, gimana. Nanti kalau gitu, walhasil ibu cuma bisa makan tempe doang sama tahu. Ya, karena kenapa kita tidak perlu nanya detail? Karena satu, kita tinggal di negara mayoritas muslim. Itu kan sudah aman kan? Terus ternyata pedagangnya juga muslim. Udah, itu cukup. Itu cukup. Meskipun memang Afwan, ada beberapa orang yang mengambil jalan lebih warok, lebih berhati-hati. Ya, mereka tidak mau makan hewan-hewan bernyawa kayak tadi, kayak kambing, kemudian ayam dan sebagainya, kecuali disembelih sendiri. Tapi kan tidak semua orang punya kemampuan finansial kayak gini kan, Bu ya. Kan nggak mungkin saya cuma pengen makan sate 10 tusuk kemudian saya sembelih kambing kan. Wah, ribet banget gitu kan. Jadi ya itu. Tapi ada beberapa orang yang memang posisinya warok sedemikian rupa. Sedemikian berarti. Ya, itu nggak masalah. Tapi hukum dasarnya ya sudah aman. Gitu ya. Nah, jadi ini hadis dari ketetapan Nabi. Nah, bahkan luar biasanya Bu ya, nih kerennya Nabi kita. Lupanya Nabi, Bu. Itu jadi hukum. Lupanya Nabi jadi landasan hukum. Kalau kita lupa kan ribet ya Bu ya. Wah, HP taruh mana nih? Dompet taruh mana? Ingatnya pas sholat lagi. Wah, repot lah Bu ya. Pas Allahu Akbar baru ingat. Oh iya di sini. Ya, soalnya kita ngalamin Bu ya. Kita kan sama-sama ya. Level iman kita nggak beda-beda tipis Bu ya. Kita udah segitu ya. 11-12 lah Bu ya. Kalau lupa dilihat pas giliran sholat atau ingat aja ya. Nah itu kan. Nah, tapi kerennya Nabi, lupanya Nabi itu jadi syariat, jadi hukum. Kok iso? Kenapa bisa? Ibu tahu sujud sahwi? Sujud sahwi berarti pas apa tuh, Bu? Lupa kan? Nah ini riwayatnya, sejarahnya, Rasul sholat pernah lupa, Bu. Bayangkan. Jadi Rasul, tapi jangan sampai dibilang, lihat Nabi aja sholatnya lupa. Kita berarti nggak apa-apa dong. Jangan diambil. Dan itunya apa sih? Garis bawahnya itu. Nah, itu kadang kan kita ngaji ngalor idul, atau di garis bawahnya yang salah kan? Wah, ribet tuh. Jadi jangan diambil kesimpulan, oh lihat Rasul aja pas sholat lupa. Nabi loh, manusia paling mulia sholat lupa. Apalagi kita. Bukan gitu maksudnya. Nah, Rasul pernah sholat lupa dalam riwayat, ada yang bilang itu sholat zuhur, ada yang bilang sholat asar. Sholat zuhur atau sholat asar itu berapa rakaat, Bu? 4 ya. Nah, pada kesempatan itu, Rasul sholatnya cuma 2 rakaat. Rasul sholat 2 rakaat, salam, balik. Langsung, habis wirid lah mungkin, kalau wirid, atau misalnya nggak wirid langsung ke belakang. Di belakang para sahabat. Berani negur nggak, Bu? Nggak mungkin, nggak berani. Misalnya, ibu misalnya berimam sama siapa? Buya Yahya atau Ustaz Adi Hidayat, ya kan? Atau siapa lah, Ustaz Tenar lah, yang ibu kagum sama beliau. Kemudian lupa sholatnya 2 rakaat. Jemaah ada berani negur nggak? Kan segan ya Bu ya, agak enak kan? Tapi semuanya biasa lah, nggak berani negur, tapi berani ngomong di belakang, bisik-bisik, gitu lah. Nah, kita kan kayak gitu ya Bu ya. Tapi ada satu orang yang memberanikan diri, angkat tangan. Ya Rasulullah, wahai Nabi, aku sirotis sholat an-nasita. Wahai Nabi, ini sekarang sholatnya jadi 2 rakaat, karena kan, ketika Nabi masih hidup, berarti hukum masih punya potensi berubah. Karena wahyunya masih turun kan Bu ya. Jadi itu dalam pikiran si yang nanya tadi, ya Rasulullah, tadi mungkin pas sholat, apakah engkau kedatangan wahyu? Kemudian menyebutkan bahwa saya sekarang ganti, zuhurnya jadi didiskon, jadi 2 rakaat. Jadi itu pertanyaan awalnya. Ya Rasulullah, aku sirotis sholat. Sholatnya jadi diskon nih Rasul, jadi 2 rakaat. Tapi kemudian beliau nanya juga, amnasita. Atau engkau lupa. Nanya gitu tuh si penanyanya. Nah, si Rasul Nabi kemudian balik nanya sama sahabat yang lainnya. Isinya bahasa kita sekarang apa? Tabayun. Ya, kan? As-soha maqala Dzul-Yadain, jadi nama dijuluki si penanya itu Dzul-Yadain. Benar nih yang dikatakan si pemuda ini. Baru tuh sahabat, iya Rasul tadi engkau sholat 2 rakaat. Ya, kalau kita yang jadi Nabi, kenapa kagak bilang dari tadi kan gitu kan? Ya, kalau kita kan kayak gitu kan, kenapa diem-diem aja gitu kan? Cuman kan, udah. Akhirnya Rasul, padahal itu udah keluar dari mimbar, Bu. Rasul balik lagi, berarti nambah berapa rakaat? 2, habis itu sujud
Sawi. Dari situlah, dari lupanya Rasul, akhirnya ada syariat apa? Susawi. Bayangkan kalau nggak ada, Rasul nggak pernah lupa. Kita bingung, Bu, kalau kita pas sholat lupa, kudu gimana? Nah itu, Bu. Keren kan Nabi kita, lupanya aja jadi apa? Syariat hukum. Ya. Tapi kemudian Rasul apa ya? Mengkoreksi, saya itu bukan lupa. Tapi sengaja dibuat lupa sama Allah supaya jadi hukum. Supaya nanti jangan orang berpikir, oh bayangkan. Ini kan nanti punya potensi untuk bikin kecurigaan. Maksudnya gini, bayangkan Rasul sholat lupa. Boleh jadi nanti ada ayat-ayat Allah yang dilupakan. Kan ada potensi pikiran ke situ kan nanti kan. Maka Rasul bilang, makuntu ansa, saya itu nggak lupa. Tapi sengaja dibuat lupa sama Allah supaya jadi hukum. Itu luar biasa, Bu. Ya. Nah, kemudian hadis itu jadi tadi satu pertama berdasarkan apa? Ucapan, sumber ucapan, perkataan, ketetapan, ya. Kemudian tata cara Nabi, sopan santunnya dan sebagainya. Itu juga jadi apa ya? Jadi kedua buat kita. Jadi gambaran buat kita kan. Oh ini loh kayak gini Nabi, maka sebaiknya kita gini. Tapi kemudian nanti muncul pertanyaan. Apakah semua yang dilakukan Nabi, diucapkan atau semua yang bersumber dari Nabi, buat kita umatnya wajib ngikutin? Maksudnya ya nggak wajib ya. Kita nggak mau. Itu. Terus pertanyaan kedua, apakah yang tidak dilakukan Nabi selama Nabi hidup, berarti ketika kita hidup di sekarang tidak boleh kita lakukan? Boleh ya. Ayo, nah ini kan jadi bingung. Akhirnya kan muncul yang sekarang namanya apa? Bid'ah kan? Nah, Itu pertanyaan gitu kan? Nah itu, nah ini, jadi nanti nyampe ke sana. Pertanyaan pertama, apakah semua yang dilakukan Nabi itu berarti harus kita lakukan? Kemudian pertanyaan kedua, apakah yang tidak dilakukan Nabi berarti juga sama juga kita nggak boleh melakukan? Atau enggak? boleh. Tergantung. Nah, tuh, ada yang jawab boleh tuh, ada yang jawab boleh di online. Yeah. Seperti naik pesawat, udah mana? Melakukan itu. Oh, Kita bisa beragam. Tapi apa yang tidak dilakukan Nabi? Kalau emang udah mengikuti zamannya sekarang enggak ya? Oh itunya. Nah, oke. Nah, kalau dari yang online nih gimana Bu jawabannya? Tadi ada yang jawab nih, Bu. Gimana Bu? Atau Pak? kalau seperti yang kita lakukan sekarang kan belum tentu dilakukan waktu zaman Nabi, seperti pakai apel. Oh gitu ya Bu ya. Baik. Jadi ada jawaban tadi yang tidak, contoh di sini naik pesawat dan sebagainya. Ya, itu wasilah ya, itu wasilah. Maka apa perantara untuk melakukan ibadah, ya itu nanti tidak bisa dihukumi tidak boleh. Ya, dulu orang belajar itu kagak pakai kursi, ya kagak pakai, ya dulu ya belajarnya lesehan, ya kemudian antara guru sama murid itu nggak ada tuh, misalnya gurunya lebih tinggi kursinya, tapi karena sesuai perkembangan zaman kemudian akhirnya karena misalnya muridnya banyak kemudian ya harus mau nggak mau gurunya kursinya tinggi. Ini kan maaf tanda kutip biar kelihatan, bukan berarti nandakan oh guru harus lebih tinggi, sombong kan ada kan. Ya seperti itu. Maka ini nggak masalah. Yang penting tidak merusak inti agamanya. Itulah yang nanti jadi perdebatan. Ya sekarang lah maulid itu bid'ah atau enggak. Ya buat orang-orang maaf yang mungkin tidak merayakan maulid, mungkin selalu konotasinya yang tidak dilakukan Nabi ya sudah jangan dilakukan. Itu. Kemudian buat misalnya yang merayakan mikirnya, loh ini kan sebagai bentuk ekspresi kecintaan kita kepada Nabi gitu. Yang jalan tengahnya gimana? Amannya gini. Buat yang melakukan maulid, baik Bapak atau Ibu yang di online atau Ibu-ibu sekalian yang di sini, maka jangan juga mengklaim bahwasanya ini satu-satunya cara mengekspresikan kecintaan kita kepada Nabi. Jangan bilang kayak gitu, bos. Pokoknya kalau kamu cinta Nabi kudu maulid, ini juga salah. Nah itu juga salah, ya. Oh, jadi nanti kesannya wajib, yang kagak berarti kagak cinta Nabi. Nah ini kacau Bu. Pun juga yang tidak melaksanakan maulid dengan dalilnya dan sebagainya ya sudah, nggak apa-apa gitu kan. Ya udah gitulah, kita jalan masing-masing. Toh yang tidak melaksanakan maulid juga cinta Nabi,
dia tidak melaksanakan karena cinta Nabi kan, yang melaksanakan juga karena cinta sama-sama cinta. Katanya gini, Afwan, seorang suami ya, suami A mengekspresikan cinta kepada istrinya mungkin dengan ngasih hadiah. Sementara suami yang lain mengekspresikan cinta kepada istrinya dengan misalnya ngajak jalan-jalan. Kan beda ya cara ekspresinya ya. Tapi sama-sama apa? Sama-sama cinta sama istri. Nah, udah itu aja Bu, simpelnya. Biar kita kagak ribet. Karena nanti setiap maulidan ribut lagi, bid'ah kagak, Isra Mi'raj ribut lagi, bid'ah kagak, muter-muter itu terus. Iya kagak maju-maju kita itu jadi kayak pelajaran tiap tahun. Diulang-ulang, ya dalilnya itu lagi, pembahasannya itu lagi. Harusnya udah hatam Bu. Harusnya udah hatam. Karena tiap tahun berulang-ulang. Ya sudah, yang maulidan monggo. Yang dilarang adalah ketika misalnya maulidan, isi maulidannya kemudian di situ ada percampuran laki-laki perempuan, ada dangdut, itu yang dilarang. Ya, tapi kan isi maulid ternyata misalnya kajian, tausiah, sholawat, gitu kan? Nah, ini kan maksudnya ini kebaikan. Terus nanti ada pertanyaan, kenapa cuman pas bulan maulid? Padahal cinta Nabi kan bisa diekspresikan kapan saja. Supaya gini, ketika bermakna kita mencintai Nabi dan mengekspresikan dengan perayaan, itu kita tiap hari cinta Nabi kan? Kita dengan cara apa? Menjalankan sunnahnya. Itu kan wujud kita cinta Nabi. Tapi kadang kita butuh satu momen. Ya kan? Ya, ibu cinta sama suami ibu. Cinta nggak Bu? Cinta kan? Tiap hari kan Bu ya, masakin. Itu kan bukti cinta ya Bu ya? Nggak tahu terpaksa atau beneran Bu? Cinta. Dan kan itu kan wujud cinta ya Bu ya, wujud kebaktian. Tapi kan nanti ada momen khusus yang misalnya hari ulang tahunnya atau hari apa, anniversary pernikahan. Kan ada momen khusus yang supaya lebih mantap gitu. Spesial kayak gitu itu kan enggak masalah. Ya, itu kurang lebih seperti itu. Jadi bisa dipahami ya Bu ya, hadis itu seperti apa ya Bu ya? Apapun itu yang sumbernya dari Nabi. Maka itu disebutnya hadis. Ya. Baik, kita lanjut teksnya ya. Ini tadi itu baru prolognya Bu, terkait tentang hadis. Jadi supaya nanti kita ngomong panjang lebar hadisnya Nabi, tapi tidak tahu definisinya hadis ya. Melanjutkan kajian sebelumnya, oleh Ustaz Arif ngebahas tentang hadis yang kedua di kitab Hadis Arba'in Nawawi tentang iman sama Islam ya. Sudah. Sekarang kita lanjut di poin ketiganya atau lanjutnya. Saya baca teksnya dulu. Jadi ini kan kisahnya ketika Nabi lagi nongkrong lah bahasa sekarang, lagi ngobrol-ngobrol sama sahabatnya, datang seseorang yang nggak dikenal, kan gitu ya Bu ya? Seseorang yang kenal, mukanya putih, seger, rapi, tapi kayaknya orang ini bukan dari perjalanan jauh. Kenapa ada kata tidak dari perjalanan jauh? Karena dulu kan namanya perjalanan jauh naik onta ya Bu ya? Namanya naik onta kan pasti ada tanda-tanda debunya. Kalau sekarang ibu jalan jauh juga kagak kelihatan debunya, masuk mobil AC gitu kan, nggak kelihatan gitu kan. Nah kalau dulu kan pasti ada orang setelah melakukan perjalanan jauh itu biasanya ada tanda-tandanya, debunya di badannya atau di rambutnya gitu kan, karena memang ya jalannya pakai onta. Tapi si laki-laki ini yang datang ke Nabi itu tidak tampak seperti habis melakukan perjalanan jauh. Kemudian melakukan dialog sama Nabi, dia bertanya sama Nabi, ya Nabi, ajarin kita Islam apa sih? Kan Nabi jelasin tuh. Ajarin kita iman apa sih? Kan jelasin. Sampai yang pertanyaan ketiga, kemudian qala akhbirni anil Hilang suaranya ya? jawab anta budallaha ka'annaka tarahu. Yang dinamai ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau menyaksikan Allah di hadapanmu. Iya, seakan-akan engkau melihat Allah ada di hadapanmu. Kemudian Nabi lanjutkan tentang definisi ihsan, fa illam takun tarahu, maka kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka anggaplah atau yakinlah
fa innahu yaroka. Allah pasti melihatmu. Ya. Nah, apa makna ihsan? Biasanya sering digambarkan seperti ini, ibu-ibu sekalian. Ada 3 putaran. Yang bagian paling luar itu Islam. Bagian putaran keduanya itu ihsan, itu iman. Yang ketiganya intinya, core-nya itu ihsan. Ini jadi level tertinggi keimanan. Seperti apa? Engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Bayangkan misalnya, ya contoh lah, misalnya ketika kita waktu sekolah, SD lah. Tuh. Ini namanya muraqabatullah. Artinya apa? Semua tindak tanduk yang kita lakukan, semua perilaku yang kita kerjakan, ucapan yang keluar dari lisan kita, itu hakikatnya Allah menyaksikan kita. Makanya ada istilah ini ingkung. Jadi sebenarnya kita itu kayak nggak punya potensi, nggak punya kesempatan untuk bermaksiat sama Allah secara sengaja. Ada teks seperti ini, Bu. Ingkung tak asaitallaha. Kalau engkau bermaksiat kepada Allah, zonanta, engkau mengira annallaha yaroka, bahwasanya Allah melihatmu, tapi engkau masih tetap bermaksiat, faqad istarakta ta'ala Allah. Engkau sudah kurang ajar sama Allah. Bayangkan ibu misalnya ngelarang anak ibu ngerokok. Kemudian dengan beraninya anak ibu ngerokok depan ibu. Itu gimana, Bu? Kurang ajar kan, berarti kan bahasanya kan? Itu kurang ajar kan? Tapi sebaliknya, ingkung ta'asaitallaha, kalau kamu bermaksud sama Allah, zonan tak engkau mengira, annallaha la yaroka, kalau Allah yang lihat kamu, faqad kafarta, engkau sudah kafir. Artinya, kita nggak punya potensi buat maksiat kan, Bu ya? Kalau kita bermaksiat, yakin Allah melihat kita, itu kan kita kurang ajar, Bu. Allah misalnya udah ngelarang, ya. Allah udah ngelarang, terus kita kerjain, berarti kan Allah melihat kita nggak, Bu? Seakan-akan berarti kita melakukan maksiat di depan Allah kan? Iya. Itu kan kurang ajar berarti kan? Iya. Oh, itu kan kita ya, Bu ya? Kita, Bu ya, bukan siapa-siapa kita. Saya, ibu ya, kita semua kan kayak gitu ya, Bu ya? Itu kan seperti itu. Allah larang misalnya maaf buat gibah, buat apa. Tapi kan kita akhirnya gibah dan sebagainya. Itu kan ya kita kurang ajar kan? Itu sebenarnya. Tapi sebaliknya kalau kita misalnya bermaksiat kemudian kita tidak meyakini Allah melihat kita, itu kan berarti kita kafir. Masa kita meyakini Allah nggak ngelihat? Kan nggak mungkin. Nah, itu makanya jadi semacam kita kayaknya sebenarnya nggak punya potensi untuk bermaksiat dengan sengaja. Iya, idealnya seperti itu. Ya karena kita dalam pengawasan, makanya ya itulah iman level tertinggi kan ini tadi ihsan. Tetap senantiasa merasa dalam pengawasan Allah. Apakah ada orang sampai level segini? Ya banyak. Tapi tetap apakah punya kesalahan? Iya. Karena setiap orang punya kesalahan. Makanya kenapa? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Allah bilang, segera istighfar. Kalau melakukan kesalahan, langsung istighfar. Itu. Jadi jangan dikumpulin dulu dosanya. Gitu maksudnya. Cicil gitu ya. Cicil kayaknya ya pun. Kalau lagi sholat, kita kan berpada Allah. Kita tahu itu, tapi pikiran kita kemana-mana gitu. Gimana ini baca? Nah, ya ini caranya. Jadi sebelum sholat pertama kita berdoa ya. Tapi kemudian ya selama ibu masih berusaha khusyuk, ya. Jadi gini Bu, definisi khusyuk itu nanti levelnya beda-beda ya Bu. Khusyuk itu berarti ingat sama Allah. Maka level kita ingat sama Allah itu beda-beda. Ya. Jangan sampai nanti gini, aduh, sholat gua nggak khusyuk nih, nanti kagak diterima sama Allah. Itu nanti juga salah juga Bu. Jadi kenapa? Karena ibu masih bisa sholat,
Itu udah keren. Kenapa saya bilang udah keren? Bayangkan, Bu. Kita nih di dunia atau di Indonesia deh, jumlahnya berapa orang, Bu? 200, hampir 300 juta orang ya. Hampir 300 juta orang. Maaf nih, bukan untuk berbangga diri dan sebagainya. Dari jutaan orang tersebut, bayangkan di waktu sekarang, ibu-ibu ternyata dipilih sama Allah untuk ngaji di sini. Berarti Allah yang nakdirin kan, Bu ya? Iya. Kemudian sama, ketika ibu misalnya sholat malam tahajud, ya kan? Banyak nggak jutaan orang yang masih tidur? Banyak. Maka yang pertama, setelah kita melakukan ibadah, bersyukur dulu. Jangan bebani diri untuk mikir ibadah kita diterima atau enggak. Bener, kita kudu, ya kita pasti ingin ibadah kita diterima ya Bu ya. Tapi poin pertamanya, habis ibadah itu bersyukur. Kenapa? Karena alhamdulillah ya Allah, Engkau masih mentakdirkan saya sujud sama Engkau. Sementara masih banyak umat-umatmu ya Allah yang nggak sujud. Berarti secara nggak langsung kita dipilih sama Allah nggak Bu? Iya. Berarti harus dia apa? Bersyukur. Itu bersyukur dulu Bu. Jadi jangan kadang pikiran-pikiran ini diterima kagak, nanti ujung-ujungnya godaan setan. Nanti kalau ibu mikir diterima kagak, nanti pas ujung mikir nggak diterima, kalau nggak diterima ngapain gua sholat? Kan nanti kayak gitu kan? Nah itu udah bisa sholat, bisa ngaji, bisa puasa, bersyukur dulu. Itu langkah awalnya. Perkara diterima atau enggak, husnuzon. Kan apa kata dalam hadis qudsi, ana ingdal zonni abdi bi. Kata Allah dalam diskusi, saya ini sesuai dengan prasangka hamba saya. Maka interaksi kita sama Allah husnuzon, jangan suuzon. Kan kalau kita, ya Allah ini kayaknya nggak diterima, itu kita suuzon atau husnuzon? Masa Allah disuuzonin coba Bu? Allahu Akbar. Sudah cukuplah tetangga kita yang kita suuzonin Bu. Iya maksudnya gitu loh. Masa sama Allah aja suuzon gitu loh. Ya, kita ini udah, bukan berarti membanggakan ibadah dan sebagainya. Kita ibadah dan sebagainya. Masa habis itu kita suuzon sama Allah kan gimana gitu kan? Kayak ibu misalnya gini, masakin masakin makanan lah buat suami ibu. Ya kan? Kan jangan sampai setelah ibu masak, antar nggak dimakan nih. Kan jadi nggak nyaman di hati kan? Ya maksudnya insya Allah pasti dimakan kan nyaman di hati. Kan sama kan kayak gitu ketika ibu mempersembahkan ibadah kita sama Allah, ya husnuzon. Ya suami juga ketika dengar ternyata disuzonin kan gak enak kan. Kok kamu suzon sama saya, kan pasti saya makan. Kan kayak gitu. Masa saya makan yang lain kan gitu kan. Coba kalau suami ibu denger curahan hati ibu suzon sama suami ibu. Kan gak nyaman juga. Wah itu. Jengkel, makanya interaksinya sama Allah tuh husnuzon. Apapun itu Bu. Mau itu ibu dalam keadaan baik, dalam keadaan buruk, husnuzon dulu sama Allah. Kenapa? Karena ternyata ketika Allah misalnya, tanda kutip apa, ngasih cobaan sama kita, baik itu dalam bentuk sakit atau kehilangan atau apapun itu, ternyata Allah pasti ngasih dua kompensasi Bu. Ngasih mungkin bahasa kita ganti rugi. Sama Allah bukan ganti rugi ya, ganti untung. Kalau kita kan ganti rugi, tetap aja pasti rugi. Namanya aja ganti rugi Bu, kagak ada ganti untung ya. Ya, istilahnya udah ganti rugi tuh, istilahnya aja udah bermasalah. Kenapa? Karena ketika kita terkena musibah, apapun itu jenis musibahnya, Allah ngasih dua kompensasi apa? Kalau tidak diampuni dosa kita, diangkat derajat kita. Ya. Sampai apa? Kesulitan terkecil apapun itu. Ketusuk jarum ibu misalnya lagi mau pakai jilbab gitu kan. Jarum pentol gitu kan. Tusuk kan lumayan sakit ya Bu ya. Ya kan, ya penita atau gini, gitu kan lumayan kan gue ya, sakit kan, atau makan lagi enak-enak giginya kegigit gitu kan, itu kan nggak nyaman. Maka itu tetap itu ada kompensasinya. Maka bisa jadi dengan itu ibu lagi dihapuskan dosanya atau lagi diangkat derajatnya. Makanya salah satu orang yang meninggal dalam definisi syahid itu adalah orang yang meninggal di tengah-tengah wabah. Saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang mungkin kemarin meninggal karena corona dan sebagainya, itu secara fikih meninggalnya disebut syahid Bu. Kok bisa selesai? Coba bayangkan nih, bukan berarti nanti nikmatnya meninggal corona ya, karena corona. Maksudnya kita ngeliat, kita gini supaya ngeliat sisi positifnya Bu. Ini kita cuma tinggal berubah sudut pandang. Bayangkan, ibu-ibu sekalian nih,
Kalau kagak ada corona, kita kagak kenal yang namanya Zoom, Bu. Iya. Ya kan? Maka nggak ada sesuatu yang Allah turunkan, mau itu di mata kita buruk, kecuali ada hikmahnya. Tinggal kita gimana nyikapinya. Nah, kenapa orang yang meninggal di tengah-tengah wabah disebut syahid? Bayangkan, dia meninggal dalam keadaan sakit. Berarti cobaan ya, Bu ya. Kalau cobaan berarti sedang diampuni dosanya atau diangkat derajatnya. Kemudian meninggal, Bu. Husnul khotimah kagak, Bu? Meninggal lagi diampuni dosanya atau lagi diangkat derajatnya? Husnul khotimah enggak? Berarti kan husnul khotimah kan, Bu ya? Berarti ada yang mau meninggal sama corona, Bu? Iya, maksudnya artinya tinggal kita merubah sudut pandang kita sama mudah. Mindset kita dirubah, nanti akhirnya artinya nyaman sama Allah. Kan Bikol bin Salim. Datang dengan hati yang salim, hati yang sehat. Ya itu tadi, kagak ada suzon sama Allah. Gimana caranya latihan? Itu nggak bisa langsung sekejap langsung husnuzon sama Allah. Tetap latihan, tiap hari latihan husnuzon sama Allah, husnuzon sama Allah. Ya, itu. Jadi supaya kita nyaman interaksi kita sama Allah. Mau itu kita lagi dapat nikmat, mau itu kita lagi dapat musibah, tetap yang ngasih nikmat juga Allah, yang ngasih musibah juga Allah. Maka ketika Allah memberikan itu juga ini ada hikmahnya. Boleh jadi kadang yang kita pinta ternyata malah membahayakan kita. Ya, contoh paling simpel, misalnya anak-anak minta motor, belum cukup usia, kan boleh jadi itu membahayakan kan? Tapi kadang orang tua melarang. Dalam versi anak, emak nggak sayang nih, kan gitu kan? Kan logika simpel gitu. Boleh jadi apa yang kita pinta ke Allah, yang kita doakan nih tiap hari mungkin kita nangis-nangis, tahajud dan sebagainya. Allah mungkin nggak ngasih itu. Boleh jadi kalau dikasih ternyata itu membahayakan. Makanya kata Ibnu Athaillah, ini pengarang kitab Al-Hikam, Bu ya. Ini mata a'toka. Jadi ketika Allah ngasih sesuatu sesuai dengan permintaan ibu-ibu, permintaan kita, itu pada saat itu berarti Allah asyhadahu birrah. Allah sedang menunjukkan kasih sayangnya. Allah sedang menunjukkan nih, Allah sayang sama kamu, dikasih sesuai dengan apa yang kamu pinta. Tapi sebaliknya, wa mata mana'aka asyhadaka qahra. Tapi kemudian ketika ibu minta sesuatu kemudian Allah ngasih, pada saat itu juga Allah sedang menunjukkan bahwasanya Allah ini zat yang nggak bisa diatur-atur. Dan dua-duanya sama-sama nama Allah. Maha penyayang ya Ar-Rahman Ar-Rahim nama Allah. Al-Qahar, zat yang pemaksa juga nama Allah. Dan dua-duanya tetap kebaikan. Karena jadi jangan sampai itu. Jadi ya itu interaksi kita sama Allah itu apa? Senantiasa husnuzon. Jangan sampai interaksi sama Allah tuh ya suzon. Ya Allah, kenapa hidup saya kayak gini terus gitu kan? Oh, itu jangan sampai ya. Jadi bahkan sampai dalam riwayat malam yardo biqodoi, kata Allah dalam hadis qudsi, barang siapa yang tidak ridho sama ketentuan saya. Apa kata Allah ini serem, Bu? Ini kata Allah dalam hadis itu bilang. Maka kata Allah bilang, jangan tinggal di bumi saya. Jangan berteduh di langit saya. Dan carilah Tuhan selain saya. Gimana, Bu? Kalau Allah udah ngancem gitu, Bu? Poinnya satu, malam yardo biqodoi. Siapa yang nggak ridho, nggak ikhlas dengan keputusan saya, ya monggo silakan. Cari Tuhan selain saya. Kagak usah tinggal di bumi saya. Nggak usah berteduh di bawah langit saya. Kan ribet, Bu, kalau kayak gitu. Ya. Nah ini, jadi supaya kita nanti interaksi sama Allah tuh baik, maka nanti ibadah yang kita lakukan tuh nyaman, Bu. Nah, karena nanti kadang kita seringnya gini, hitung-hitungan sama Allah, Bu. Ini ribet, Bu, kalau kita hitung-hitungan sama Allah. Kalau Allah ganti yang hitung-hitungan, selesai kita, Bu. Apa hikmahnya sholat duha, Bu? Apa hikmah sholat duha apa, Bu, yang kita tahu? Kemudian apa lagi, Bu? Melancarkan ini ya, rezeki kan? Oke, ini benar. Hadisnya ada. Kemudian sama, sedekah juga. Sedekah kan tatfaul bala ya, Bu ya. Sedekah itu bisa mencegah, mentolak bala, kemudian mendatangkan rezeki dan sebagainya sebenarnya. Ini benar. Tapi kalau ibu-ibu, nah ini saklek mikirnya kayak gitu, bahaya. Kenapa saya bilang bahaya? Gini, logikanya simpel. Ini saya dapat dari Google ya, logikanya simpel sekali. Ketika misalnya ibu
afwan, dalam keadaan yang mungkin secara finansial tidak baik. Kemudian dengar kajian, sholat duha bisa melancar rezeki. Karena niat tuh, muda wama, istiqomah sholat duha. Bertahun-tahun sholat duha, ternyata nasib ibu gitu-gitu aja. Pertanyaannya, ketika ibu ngeluh, siapa yang jadi kambing hitam? Sholat duhanya. Apaan nih sholat duha? Kan jadi yang jadi kambing hitam apanya? Sholat duhanya. Apa nih? Bertahun-tahun saya sholat duha, hidup gini-gini aja. Itu makanya ya. Jadi itu hitungan sama Allah itu nanti ribet. Maka gimana kita ibadahnya sudah niatkan lillahi ta'ala ya. Jangan apa ya? Jangan kayak ibu beli apa? Nih kalau udah 1.000 berarti saya dapat kerupuk. Enggak kayak gitu transaksi sama Allah. Karena kalau nanti kita konsep transaksi sama Allah gitu, nanti ribet. Contoh paling simpel gini, misal untuk para wanita mungkin biasa usia balik berapa, Bu? 10 ya, taruhlah 10 tahun. Kalau misalnya ada seorang wanita balik 10 tahun, kemudian meninggal usia 70 tahun dah. Berarti dia ada 60 tahun ya, Bu ya? Berarti kan amal dicatat kan mulai dia balik kan, Bu ya? 60 tahun. Itu 60 tahun kagak murni kebaikan kan, Bu ya? Oh, kagak, itu keren kagak. Itu warna-warni kan? Manusia hitam putih kan, Bu ya? Hitam putih. Kemudian ditakdir meninggal. Tiba-tiba sampai kiamat, kemudian dihadapkan sama Allah. Kamu bawa apa supaya masukin saya ke surga? Apa supaya bisa saya masukkan ke surga? Misalnya Allah nanya gitu. Kemudian dia dengan bangganya bilang, ya Allah, saya beribadah kepada Engkau 60 tahun. Kemudian Allah jawab, ya sudah, kamu masuk surga 60 tahun. Mau Bu dijawab itu, Bu? Ayo, kalau Allah jawab gitu mau, Bu? Oke, kalau gitu kan kamu bawa ke saya amal selama 60 tahun kan. Oke, saya juga adil kata Allah gitu kan. Kamu saya masuk surga tapi 60 tahun, habis itu keluar. Ayo gimana? Kan kita maunya apa, Bu? Namanya. Amalnya berapa? Itu ibarat punya duit 100.000, pengen beli Fortuner, Bu. Iya. Ya kan kayak gitu kan logika kita kan. Terus gimana dong kalau ibadah ya sudah. Terus gimana dong masuk surga? Makanya Nabi pernah bilang, tidak ada satu orang pun masuk surga murni karena amalnya. Karena masuk surga itu karena rahmat Allah. Kasih sayang enggak ada masuk surga karena amal, Bu. Karena kebaikan Allah. Karena kalau karena amal, ini amal kita nih, Bu ya, yang katanya mungkin menggunung kan kadang pahala tahajud kayak gini, pahala zakat kayak gini, sampai gini. Itu kalau ditukar sama nikmat yang di dunia aja, habis. Tidak ada habis-habisnya. Enggak dapat sisa, Bu, nanti kita di akhirat. Belum nanti dipotong sama gibahnya kita lah. Aduh. Bukan gibah, kalau bahasa sekarang kata mama bukan gibah. Bukan gibah, Ustaz, nge-review. Bahasa inteleknya kita lagi mereview, Ustaz, mereview tetangga. Allah, masalah saya bilang mama. Itu kan serem, Bu. Maka ya sudah evaluasi lagi. Maka ketika ibadah niatkan lillahi ta'ala, cari rahmat Allah, ya. Jangan plek-plekan gitu loh. Jangan kesannya kayak transaksional banget sama Allah. Itu nanti serem kalau Allah yang hitung-hitungan lagi ribet kita, Bu. Kita hitungan sama Allah ganti hitungan selesai, Bu. Kita mau gimana, Bu, kalau Allah jawab gitu? Oke, kamu masuk surga 60 tahun aja. Gimana? Mau kemana lagi? Berarti habis itu nggak bisa surga, berarti kemana? Kan dapatnya cuma 2 kan? Kagak ada di tengah-tengah kan? Berarti oke, 60 tahun di surga, habis itu neraka kan? Bahaya. Nah itu, maka amal kita tidak sebanding dengan modal kita untuk masuk surga. Maka kita beramal untuk mencari rahmat Allah, mencari ridho Allah yang nanti ujungnya rahmat Allah. Dengan cara apa tadi? Husnuzon sama Allah. Ya, anggap Allah ada di hadapan kita. Bayangkan kalau ibu lagi melakukan sesuatu dipelototin suami, coba. Ayo mak, masak mak. Balas pelotot. Iya. Betul. Iya betul. Nah iya benar. Ini kan lagi situ ya, jadi supaya kita apa ya?
interaksi kita sama Allah aman ya Bu ya, nyaman. Itu tadi husnuzon Bu. Husnuzon sama semua ketetapan Allah sebaik atau seburuk apapun di mata kita. Mau itu kebaikan di mata kita, karena apapun ketentuan Allah itu baik. Meskipun bentuknya buruk. Ketentuan Allah. Itu ya Bu ya. Betul. Bukan apa ya, bukan hukuman gitu kan ya. Gini, ya, kan tadi saya bilang, ketika kita dapat musibah, ya ada yang bilang ini sebagai hukuman dan sebagainya. Iya, itu masuk potensi itu. Ada kesempatan itu. Tapi kemudian juga ketika husnuzon juga kan kita nanti pelakunya baik kan sama Allah kan. Itu kan jadi nyaman juga kan. Tetap ada introspeksinya. Makanya ada ar-roja sama khauf. Ya, ada berharap sama Allah, juga takut sama Allah. Ini juga harus seimbang. Jangan berharap dulu tapi tidak takut sama azabnya Allah. Ini juga nanti serem. Nanti kesannya menyepelekan. Contoh misalnya punya dosa kecil, Allah mah maaf pengampun. Nah ini ribet lagi. Ini terlalu husnuzon sama Allah. Nah ini ribet lagi. Jadi ya itu balance lah di tengah-tengah. Tetap ada ar-roja, ada harapan kebaikan kepada Allah, tapi juga di sisi yang sama juga ada khauf. Takut akan siksanya Allah. Jangan khaufnya lebih gede juga nanti kesannya Allah tuh maha pemarah banget. Gitu kan? Kan jadi nggak nyaman kan kalau kita mandang Allah. Misalnya baru ngelakuin ini, ntar Allah marah loh. Ini, ntar Allah marah. Kesannya kita interaksi sama Allah tuh Allah maha pemarah. Kan gitu ya? Iya, kesannya. Padahal Allah kan punya sifat betul. Allah ada sifat maha pemarah, ya, maha penyiksa dan sebagainya. Tapi juga Allah sifat ada maha rahman. Ya, itu dua-duanya kita balance ya. Itu prosesnya orientasinya ke ilmu kan? Iya, landasannya semua harus ilmu. Landasannya semuanya harus ilmu. Terus belajar ya. Karena ulama menyatakan ibadah apapun itu syaratnya dua, Bu. Ya. Syaratnya dua. Pertama apa? Ikhlas lillahi ta'ala. Kedua, harus sesuai dengan tuntunan agama. Sesuai dengan tuntunan agama, taunya pakai apa? Ilmu. Senyum itu baik nggak, Bu? Senyum itu sedekah ya malah ya, Bu ya? Tapi nah, concern terus masalah. Atau misalnya afwan sekali. Misalnya, afwan. Kan senyum itu ibadah, senyum itu sedekah. Tapi misalnya yang senyum adalah maaf wanita yang nakal. Kan senyum kan itu kan? Mereka senyum kan? Terus apakah itu disebut ibadah? Kan kagak. Artinya tetap ada ilmunya kan? Artinya bahkan kadang kita sering nanya, ilmu dulu atau akhlak dulu nih? Kan gitu ya. Ilmu dulu atau adab dulu? Tetap menurut guru saya ada ilmu dulu. Kita nggak tahu ini ada baik atau buruk. Tadi senyum itu baik, senyum baik, ya. Tapi kemudian maaf, senyumnya wanita nakal, nah suami kita lagi. Iya, senyumnya wanita nakal ke suami kita kan tidak dibilang ibadah kan? Nah itu. Artinya tetap landasannya harus apa? Ilmu. Tetap landasannya ilmu. Karena kita tidak tahu ini akhlak baik atau buruk kecuali dengan apa? Ilmu. Semuanya harus landasannya ilmu. Gitu ya. Makanya kita ini bagian dari belajar terus kita belajar gitu ya. Supaya itu ya, karena lihat ayat yang pertama turun apa? Iqra. Apa baca adalah wasilah nyari ilmu. Gitu. Tetap terus belajar gitu kan. Wa istu mualliman, kata Rasulullah juga dalam riwayat ya, saya itu diutus sebagai pengajar. Dalam riwayat, wa istu mualliman, saya diutus sebagai pengajar. Nabi pengajar. Ya kita murid-muridnya, bahasa kita mungkin kita santri-santrinya para sahabat itu santri-santrinya Nabi. Ya. Islam luas ya karena ilmu. Ya. Gitu ya. Jadi kalau ada mana ada ayat itu perdebatan lah. Adab dulu gitu kan, ilmu dulu gitu kan. Cuman kalau menurut guru saya ya ilmu dulu gitu. Ilmu baru adab gitu. Iya kayak tadi kan senyum ibadah. Oh berarti senyum ke siapa aja ibadah ya tadi. Maksudnya tadi yang wanita-wanita nakal senyum, oh ini ibadah nih senyum. Wah enak aja gitu kan. Senyumnya ke suami ibu lagi ya. Nah, itu kan jadi salah kan? Kan bukan ibadah itu, bukan ibadah gitu. Itu bukan ibadah, ya. Iya, senyumnya bagus, tapi tidak berarti itu akhlak yang baik kan? Nah, itu, ya. Jadi tetap semuanya landasannya ilmu.
Kita lanjutkan Bu ya. Tadi berarti sudah paham ihsan ya Bu ya. Nah, kemudian bertanya lagi si pemuda tadi kepada Rasulullah, "Fa'akhbirni anis-sa'ah." Wahai Nabi, jelaskan kepada saya tentang kiamat. Sa'ah itu kiamat. Maka apa Nabi menjawab secara diplomatis, "Mal mas'ul anha bi'a'lama minasail." Ya, kata Nabi bilang, yang ditanya juga tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya bahasa kita sama-sama nggak tahu lah, kita nggak usah nanya itulah. Mungkin bahasanya gitu ya, simpelnya. Ya. Tapi kemudian si laki-laki tadi lanjut nanya lagi. Ya udah deh gitu Nabi. Faqala apa akhbirni an amaratiha. Kayak Nabi kalau nggak tahu kiamat itu gimana, ya ini deh tanda-tandanya apa. Nah, yang pertama adalah kiamat yang pertama yang disebutkan dalam hadis ini ya Bu ya, di mana ketika al-amah, amah itu budak wanita, melahirkan majikannya. Jadi tanda kiamat yang pertama apa Bu? Seorang budak wanita melahirkan majikannya. Ini ya Bu ya. Sebelum Islam datang, itu ada yang namanya perbudakan. Hadis kedua Bu. Nah, masih lanjutkan. Nah, jadi sebelum Islam datang ada perbudakan. Apa itu perbudakan? Maaf ibu-ibu sekalian, budak itu seperti barang Bu. Fisiknya manusia. Fisiknya manusia, tapi dia hukumnya barang. Karena barang berarti bisa dijual beli. Dan maaf, afwan sekali. Kalau wanita bisa digauli. Dan itu sah. Nggak harus dinikahi. Budak perempuan misalnya, afwan maaf. Contoh saya aja lah. Misalnya sekarang masih ada perbudakan ya Bu ya. Saya punya budak wanita, maka budak wanita ini bisa saya perlakukan seperti di saya. Bisa saya tidur bareng dengan budak tersebut, bukan melalui jalur akad pernikahan. Dan itu sah. Itu tidak disebut zina. Gitu. Jadi di awal-awal Nabi diutus, itu juga masih ada perbudakan. Dan itu masih dibolehkan. Artinya ketika ada seorang laki-laki punya budak, itu secara hukum halal untuk diapa-apain. Hukumnya nggak zina. Pada waktu itu. Belum, nanti jangan dipotong nih, biasa kan. Untuk ini kagak masuk di YouTube kan, kadang kan dipotong katwon. Di TikTok gitu kan, motong aja gitu kan. Itu jadi, nah, dampak buruk perbudakan itu apa? Nah, gini. Karena kita tahu budak itu seperti barang. Nah, sekarang gini, kalau anak Bu ya, anak itu nanti binnya ikut siapa Bu? Ayah. Ikut bapak. Berarti levelnya, jadi gini, misal ya, saya punya budak nih, budak wanita. Kemudian maaf, saya tiduri, saya berhubungan badan dengan tersebut, kemudian hamil, melahirkan seorang anak. Anak yang lahir itu, binnya bin siapa? Bin saya. Saya ini kan orang merdeka ya, orang merdeka. Atau saya ini majikan si wanita tadi kan? Berarti si anak ini itu levelnya level budak atau majikan? Majikan. Ikut saya kan? Berarti seorang budak melahirkan majikannya. Tanda-tanda kiamat. Kebayang Bu? Gitu ya. Itu buruknya perbudakan gitu. Ya. Makanya ketika Rasul diutus itu memang tidak langsung diharamkan ya Bu ya. Maka gimana cara ngaraminya? Segala bentuk hukuman dalam Islam, denda. Itu pasti yang pertamanya membebaskan budak. Kafaroh. Ya. Bersumpah, bernazar. Nazarnya tidak dipenuhi. Langkah awalnya bebaskan budak. Berhubungan badan di siang hari Ramadan. Kafaroh pertamanya bebasin budak. Maka banyak syariat-syariat Islam atau denda-denda dalam Islam pasti yang pertamanya apa? Membebaskan budak. Ini sebagai langkah awal untuk menghapuskan perbudakan. Gitu. Kalau nanti di akhir zaman itu kan kalau ibu baca hadis tentang akhir zaman itu nanti ada huru hara lagi, peperangan lagi dan sebagainya. Nanti misalnya ternyata ada perbudakan lagi dan seperti ini. Maka makna hadis ini bisa dimaknai benar-benar nanti ada perbudakan lagi
Atau juga bisa dimaknai tadi seperti Ibu bilang durhaka. Bukankah sekarang banyak anak pakai yang panggilan tadi memperlakukan suaranya ibunya kecil. seperti pembantu? Budak. Maka hadis ini bisa dimaknai itu. Bisa dimaknai secara benar bahwasanya nanti ada perbudakan lagi, gitu ya. Karena budak itu dapatnya dari mana sih? Hasil peperangan. Termasuk ghanimah. Budak itu ya dapatnya dari hasil peperangan, gitu ya. Karena nanti kan akhir zaman kalau Ibu baca atau mungkin dengar kajian tentang akhir zaman kan ada huru hara lagi, perang lagi dan sebagainya kan. Maka pasti akan nanti ada mungkin misalnya ada perbudakan ya masuk ke konteks di sini. Atau dalam konteks yang berbeda tadi. Ya. Terkait anak durhaka yang menjadikan orang tuanya atau dalam artian ibunya seperti pembantunya. Banyak kan Bu ya? Tuh. Nauzubillah sama nauzubillah. Gitu ya. Berarti dikit lagi kiamat dong Bu. Lah kan ini tandanya udah ada. Ya kan? Ya. Nah, yang kedua Bu. Nah, ini tanda yang kedua. Kata Nabi, antarul hufatal uratal alata ri'a asyahi. Yatatawaluna fil bunyan. Ya. Jadi kata Nabi, kelak nanti engkau akan melihat orang-orang yang dulunya nyeker, nggak pakai baju, miskin. Artinya kan zaman Arab dulu kan, ya itulah orang-orang miskin dulu, kemudian dengan cepatnya berubah jadi orang kaya, kemudian saling berlomba-lomba bikin bangunan-bangunan yang bagus. Kan sekarang kayak gitu ya Bu ya? Masjid, apapun itu. Ini kalau di sini lapatnya bunyan ya, umum memang. Bunyan tuh bangunan. Tidak bermakna spesifik kepada masjid. Kan sekarang orang main cakap-cakapan rumah tapi kosong ya Bu ya? Gini, Ibu percaya nggak? Kan gini, mungkin Ibu sering dengar bahwasanya dunia ini sudah kebanyakan manusia, maka sumber daya alamnya tidak cukup. Pernah dengar kayak gini? Istilah-istilah kayak ini? Apakah benar? Enggak Bu. Kenapa? Karena wama minda batin fil ardi illa ala rizquha. Tidak ada satupun hewan melata di muka bumi ini kecuali Allah udah jamin rizkinya. Terus gimana kok ada orang yang kelaparan? Gimana ada orang yang nggak punya rumah? Karena ketidakmerataan. Itulah kenapa dalam Islam ada namanya wakaf, ada yang namanya zakat. Itu sebagai bentuk penyaluran harta yang lebih di kita, supaya orang yang tidak mampu merasakan. Coba saya kalau di mana tuh di Cimanggu ya Bu ya, tuh di Bukit Cimanggu itu kan rumahnya gede-gede tuh Bu. Itu kan kosong semua Bu, bayangkan. Sementara mungkin di sebelahnya, di tetangganya banyak orang-orang miskin nggak punya rumah. Yang paling lihat kesenjangan sosial bisa Ibu lihat paling gampang, Ibu datang ke toilet di mall. Keren kan Bu ya? CCM atau misalnya Ion Sentul tuh Bu, itu kan toiletnya keren. Bayangkan, toiletnya mall itu jauh lebih baik dari jutaan rumah penduduk Indonesia. Kan kayak gitu kan Bu ya? Itu kan kesenjangan sosial. Itu nyata banget, nggak usah lihat aja. Toilet itu jutaan kali lebih bagus daripada rumah-rumah sebagian besar Indonesia. Bahkan dalam data, satu orang terkaya di Indonesia itu kekayaannya sama seperti 100 juta orang. Bayangkan Bu, tidak meratanya kekayaan. Ini bukan berarti Allah nggak adil, artinya gini, mungkin Allah menitipkan harta yang lebih buat kita, itu supaya berbagi buat yang lain. Kan gitu. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Itu. Kan seperti itu. Ya. Jadi bukan berarti tidak merata dan bukan berarti Allah yang misalnya ada orang kelaparan dan sebagainya, kitanya mungkin ya yang tidak adil, kitanya mungkin yang tidak suka berbagi ya. Nah ini sumantol apa, kemudian setelah cerita ini kemudian si laki-laki tadi, penanya tadi pergi. Nah palabis tumalian, setelah itu akhirnya Nabi diam sebentar kemudian manggil Umar. Nah, jadi kan emang tadi Nabi kan lagi ngobrol sama Sayyidina Umar ya Bu ya. Ya Umar, wahai Umar, atadri, kamu tahu nggak tadi siapa yang nanya? Oh, atadri manisail,
Kamu tahu nggak tadi siapa yang nanya? Ya kata Sayyidina Umar jawabnya diplomatis. Nah ini, Allah wa Rasulullah alam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka apa kata Nabi? Fa innahu Jibril. Ternyata laki-laki tadi siapa? Malaikat Jibril. Maka dari sini kita bisa tahu malaikat bisa menyerupai seperti manusia. Gitu ya. Fa inna Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Malaikat Jibril sedang datang, tadi datang buat ngapain? Ngajarin tentang agama kita melalui tanya jawab diskusi. Nah, terkait kiamat lagi ibu-ibu sekalian, pernah dalam sebuah kesempatan Rasulullah di khutbah enak-enak, lagi khutbah tapi cerita tentang kiamat. Kiamat tuh gini-gini, nanti di akhirat tuh gini-gini. Oh, cerita tentang kiamat dah, tentang tanda-tanda kiamat. Tiba-tiba ada satu orang yang mungkin bahasa kita kurang sopan ya, nyetuk, ya Nabi. Wah, gitu. Jadi kadang ibu sekalian, hadis itu muncul kadang karena faktor ketidaksopanan yang nanya. Tapi di situ ada keberkahan. Bayangkan, ini Nabi lagi ngomong, dipotong ngomongannya. Kayak ibarat ibu lagi ngumpul sama gubernur lagi mau enak-enak, terus ibu potong. Oh, itu gimana, Bu? Dipototin ya, Bu ya? Siapa sih gitu? Nggak, sama pemuda tadi bilang, ya Rasulullah, dari tadi engkau ngomongin kiamat tuh gini. Tapi engkau nggak jelasin kapan kiamatnya. Kan yang penting itu ya, Bu ya? Yang penting kan itu, kapan kiamatnya. Nabi cuma jelasin kiamat tuh gini. Maka kata Nabi balik menjawab. Maza a'tat talaha. Apa yang kamu siapkan buat kiamat? Maka kata si laki-laki tadi yang nanya, ya Rasulullah, kalau sholat sih saya sholat yang wajib doang, artinya sholat saya biasa-biasa aja. Puasa juga saya biasa-biasa aja. Tapi saya cinta Nabi ya Allah. Maka kemudian apa kata Nabi? Nabi bilang, anta ma'aman ahbabta. Wah, ini hadis luar biasa. Engkau nanti akan bersama dengan orang yang kau cintai. Maka kalau kita cinta Nabi, insya Allah kita sama Nabi di mana? Surga. Maka sahabat yang tadinya sebel sama pemuda ini, ya karena kan motong ucapan Nabi ya, maka salah satu sahabat itu Anas bin Malik berkomentar, Fama farihna bisyai'in. Kita tidak senang atau saya tidak pernah bahagia dengan sesuatu kecuali pada hari ini gara-gara ucapan si pemuda tadi, gara-gara pertanyaan tadi. Akhirnya Anas bin Malik bilang apa? Wa ana uhibbu Rasulullah wa ana uhibbu Abu Bakar wa ana uhibbu Umar. Saya cinta Nabi, saya cinta Abu Bakar, saya cinta Umar. Maka insya Allah saya bersama mereka nanti di surga. Itu, Bu. Nah, dan cinta sama Nabi, nah ini. Jadi ada kisah sahabat Nabi yang bernama Nuaiman. Mungkin ibu pernah dengar ya, yang mabuk itu ya, Bu ya, pemabuk. Tapi tetap dihukum. Ya, jadi kalau mabuk tuh hukumannya dicambuk ya, Bu ya. Dicambuk berapa? 80 atau 40 kali gitu ya, dicambuk lah pokoknya hukumannya. Maka kemudian banyak sahabat lain yang bahasa kita ngebully. Kamu apa sih kok mabuk-mabukan terus? Katanya cinta Nabi. Gitu kan? Nah, kabar ini sampai ke Nabi. Bahwasanya para sahabat membuli si Nuaiman ini. Maka kata Nabi apa? La tasubbuhu. Kamu nggak boleh ngebully dia. Karena dia cinta Nabi. Karena gini, Bu, kenapa? Melanggarnya kita, misalnya melanggar sunnah Nabi atau melanggar syariat Allah, ya tentu dalam hal ini melanggar Nabi, itu tidak lantas menghilangkan kecintaan kita kepada Nabi. Kelihatannya masalah ya, Bu ya, kelihatannya. Tapi logikanya simpel. Kita semua cinta dengan pasangan kita kan, Bu ya. Tapi sering nggak kita melanggar? Tapi itu semua tidak mengurangi cinta kita kan, Bu ya? Itu maksudnya. Ini, Bu, tetap ketika masih ada cinta sama Nabi, maksudnya gini, nilailah orang sesuai dengan porsinya. Betul kita benci kejahatannya, tapi dalam sisi lain juga dia cinta Nabi, apresiasi. Tuh, jadi jangan nilai orang tuh jangan buruknya doang, jangan satu sisi doang. Sama kayak gini, maaf. Ketika misalnya ada, saya ambil contoh misalnya SPG yang di mall. Yang mungkin kita tahu pakainya ketat karena
keterpaksaan, tuntutan apa? Tuntutan kerjaan. Tapi kemudian ternyata pas waktu zuhur datang ke musola sholat. Tapi kadang kita, ya mulut kita kadang kan kagak ada remnya. Comel, dia bilang apa? Percuma sholat, habis sholat buka aurat lagi. Repot tuh. Maksudnya, iya betul dia membuka aurat, itu keburukan, tapi juga apresiasi dia kebaikan apa? Tetap ingat Allah dalam hal apa? Tetap ingat sholat. Karena boleh jadi nanti karena dia tersolat nanti Allah berikan tempat yang lebih baik untuk dia kerja, kan gitu. Artinya apresiasi kebaikan yang dia lakukan. Juga tetap ya kita bilang ini buruk, tapi jangan nanti dianggap buruk semuanya. Gitu. Iya, jangan akhirnya dipukul rata. Wah, ini jelek terus gitu kan. Sama misalnya ada misalnya pedagang apa misalnya di kafe atau pedagang kopi misalnya wanita cantik pakai pakaian yang seksi dan sebagainya gitu kan. Ya alhamdulillah, maksudnya apa? Masih jual sesuatu yang halal. Kalau dia ngejual dirinya, kan gitu. Artinya gini loh, latih husnuzon sama orang. Tadi husnuzon sama Allah, sekarang husnuzon sama orang. Gini, kalau kita bisa ngerubah sudut pandang kita untuk husnuzon sama orang, nyaman nantinya Bu. Sudut pandangnya nyaman, latih husnuzon sama orang. Kenapa? Karena Allah bilang gini, Allah sambil Allah aja masih tetap memanggil pakai nama hamba-hambaku buat orang-orang yang bermaksiat, buat orang-orang yang melampaui batas. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, itu yang asrafu ala anfusihim, yang sudah melampaui batas, berarti melakukan dosa banyak. Apa kata Allah? La taqnatu. Jangan putus asa akan rahmat Allah. Bayangkan. Ini Allah manggil, bukan manggil hamba-hambanya yang bermaksiat, yang maksiatnya udah parah, Allah masih ngasih harap. Terus kenapa kita motong langsung? Wah, lu gak bakal masuk surga lu. Wah, repot. Ada suaminya berprasangka baik kayak SPG itu, istrinya masih marah. Ya. Ini kalau prasangka baiknya ini apa dulu nih? Ini pasti. Ya, kalau prasangka baiknya masalah. Iya, itu masalah. itu nggak apa-apa, kecemburuan nggak apa-apa, itu kecemburuan nggak apa-apa. Iya, maksudnya ya jangan sampai nanti karena usulnya kemudian ngasih kayak sebagainya juga salah, itu bukan itu maksudnya. itu mah cari kesempatan. Suaminya memuji sebenarnya Pak, ya kayak gitu, mana tahu di belakang kan dia. Iya. Salah lah gitu ya. Itu betul. Jadi ya itu kita latih husnuzon sama orang, latih husnuzon sama Allah supaya nanti nyaman hati kita interaksi sama siapapun, ya. Karena dalam riwayat Imam Syafi'i lagi ngisi kajian kayak gini lah. Kemudian ada dua pemuda muji-muji Imam Syafi'i. Wah, itu keren-keren gini-gini gitu lah. Muji-muji biasa lah. Kemudian akhirnya pas dua pemuda ini pulang, tiba-tiba ada satu orang yang laporan sama Imam Syafi'i. Wah, Imam Syafi'i, tahu nggak? Dua pemuda tadi yang muji-muji engkau, itu kalau di luar jelek-jelekin kamu. Ibu kalau dibilang kayak gitu, Ibu gimana, Bu? Kesel ya, Bu ya? Lihat, tanggapan Imam Syafi'i luar biasa, Bu. Bagus lah. Kata Imam Syafi'i bagus. Loh, kok bagus? Bagus lah. Berarti saya masih berwibawa di hadapannya. Kan gampang ya, Bu ya, nyikapinya kan? Jadi simpel kan? Wah, kurang ajar tuh gitu kan, jadi ibunya juga dosa. Tapi Imam Syafi'i ngambil jadul yang oh bagus lah. Berarti saya masih berwibawa di hadapannya karena dia nggak berani ngata-ngatain saya di hadapan saya. Kan selesai kalau gitu. Hatinya nyaman kan, tenang, nggak nambah dosa bahasanya. Nah, itu. Cuman ya itu tadi kita latihan bareng-bareng. Ya, ini butuh proses. Ya, sampai kapan ya? Sampai mati, Bu. Ya. Sampai mati, latih husnuzon. Husnuzon ke Allah, husnuzon ke orang. Kalau kita masih ada peluang untuk husnuzon ke Allah, juga masih ada peluang husnuzon ke orang, kenapa harus uzon gitu? Kenapa harus uzon? Itu mungkin Ibu sekalian, mungkin ada pertanyaan, silakan Ibu sekalian, baik yang di online ataupun yang di kelas, monggo silakan Bu.
Agar mengalir ya di meeting itu kan. Oh ya, baik. Baik. Jadi ya supaya ya, Kenal. Ada yang belum kenal. Baik. Siap. Alhamdulillah. Berapa ini ya? Total semua ada 17. Alhamdulillah. Bentar nih ada Biasanya itu ada pertanyaan nih. banyak yang di luar. Yang hadir ini orang-orang sini aja. Baik. Saya ini dulu ya, Bu. Ini ada pertanyaan, Bu nih di ini. Assalamualaikum, izin bertanya, ada hadis bahwa jadi istri soleha taat suami suatu waktu aja katanya jam surga. Jadi banyak kunci ke surga ya. Pertanyaan pertama dari siapa nih, Bu Aziza ya? Iya. Jadi untuk wanita itu kunci surga. Jadi kunci surga itu banyak ya, Bu ya. Maksudnya karena surganya juga banyak, pintunya juga banyak, maka sebenarnya peluang ke surganya banyak. Nah, yang pintu surga paling utama yang Nabi bilang, miftahul jannah la ilaha illallah. Ini gini Bu ya, lihat. Sayangnya Allah sama kita, ibu nih, maaf. Ini kalau ibu sudah saya kasih kunci mobil, kan ibu tinggal ngapain? Buka pintunya kan? Misalnya saja, Bu, itu ada mobil BMW di depan. Ini saya kasih kuncinya. Ibu tinggal ngapain? Tinggal buka kan, gampang kan? Nah ini Allah udah bilang, miftahul jannah la ilaha illallah. Allah udah ngasih tahu nih, kunci surga dengan la ilaha illallah. Tapi kenapa orang banyak yang nyasar ke neraka gitu, Bu? Kan gitu ya. Allah sayang sekali sama kita, sudah dikasih tahu pintu surga. Kagak dikasih tahu pintu neraka. Nah, untuk wanita memang ada hadis tadi ya, seorang wanita kalau misalnya dia sholatnya benar. Ini sholat fardu aja Bu, ya. Saumaha, puasanya benar. Puasa Ramadan aja deh, yang wajib-wajib aja. Wahafidat farja, bisa menjaga harga dirinya. Taat sama suaminya. Maka apa kata Nabi? Dakhalatil jannah min ayyi babin sya'at. Monggo wanita model kayak gini, pilih surga lewat mana aja. Suruh milih Bu. Dakhalatil jannah min ayyi babin sya'at. Enak kan Bu jadi perempuan? Kalau suami surganya mencari nafkah Bu, panas-panasan di luar Bu, kantor sebagainya, capek-capek pulang dimarahin lagi sama istri. Nah, nih, nyuci itu bukan kewajiban istri, Bu. Iya, nyuci benar, bukan wajib. Tapi kewajiban istri adalah taat sama suami ketika suami nyuruh. Balik lagi. Karena kuncinya apa Bu? Taat. Nah, itu. Ya. Jadi kalau fikihnya memang kan gini, fikihnya Bu ya, fikih tentang pernikahan. Jadi kalau misalnya ibu menikahi atau seorang laki-laki menikahi seorang wanita, dan wanita itu memang biasanya di rumahnya ada pembantunya, maka seorang suami juga wajib menghadirkan pembantu. Ini fikihnya kayak gitu Bu. Untungnya banyak yang nggak belajar. Untungnya banyak yang nggak belajar. Jadi nggak banyak yang nuntut. Fikihnya gitu. Jadi apa ya? Ya seperti itu Bu, fikihnya. Jadi kalau ibu-ibu belajar fikih tentang bab pernikahan, itu kesannya nikah itu transaksional banget Bu. Kesannya. Ya. Contoh dalam hal mahar. Mahar itu boleh dicicil ya Bu ya. Mahar boleh dicicil Bu. Tapi implikasinya, akibatnya, istri boleh nyicil juga jatahnya. Enak, misalnya suaminya ngajak, bayar dulu. Belum lunas, itu boleh. Tapi juga kan waktu itu, saya nanti maharnya ini. Iya, misalnya mahar disebutkan, dibayar nyicil misalnya gitu kan, dibayar kredit misalnya pas akad, kayak gitu. Ya misalnya disebutkan, atau misalnya mahar uang senilai 60 juta, tapi dibayar nyicil. Ya misalnya ternyata baru bayar 20 juta. Maka pada saat itu juga ketika misalnya malam pertama atau apapun itu, maka istri juga boleh menolak ajakan suami. Boleh. Tapi untungnya ilmu ini jarang yang belajar Bu. Iya. Pokoknya dalam dasarnya belum lunas. Maka gini, makanya saya pernah dengar salah satu kajian Mbah Mun pernah bilang, Mbah Mun Zubair pernah bilang bahwasanya
itu nikah kalau di bab fikih itu kesannya transaksional kan? Kamu ada duit, monggo, nggak ada duit, enak aja. Itu secara, tapi kan nggak kayak gini juga kan nikah. Tapi secara fikihnya memang kayak gitu, Bu. Secara fikihnya ya, Bapak pernikahan seperti itu. Gitu ya, Bu ya. Ini tadi pertanyaan pertama tentang kunci nikah. Mahar tidak selalu bermata, yang penting punya nilai. Nilai dalam artian nominal, Bu. Bukan nilai dalam artian ini. Apa ya? Maksudnya punya nilai. Contoh misalnya, ini harganya berapa Bu kalau dijual? Maka ini boleh jadi mahar. Pokoknya masih ada nilai. Nilai uangnya. Hafalan Quran. Nah, ini yang saya pelajari dari guru saya, hafalan Quran itu tidak bisa dijadikan mahar. Dulu ada sahabat, maharnya bukan hafalan Quran, ngajarin Quran. Kan maaf, ngajarin kan ada nilainya, maksudnya ngeprivatin orang kan ada bayarannya kan. Itu sama kayak siapa? Nabi Musa ya, yang mau menikahi anaknya Nabi siapa? Nabi Yakub atau apa kan suruh apa? Suruh bertani dulu kan selama 10 tahun kan sebagai maharnya. Itu kan ada nilainya kan? Itu. Kenapa mahar itu harus ada nilainya? Karena nanti nyambung, nanti ada bab namanya bab hulu. Cerai tebusan. Seorang istri boleh menebus dirinya untuk minta cerai sama suaminya dengan cara apa menebusnya? Mengembalikan maharnya. Coba kalau maharnya hafalan Quran, ibu gimana balikinnya? Kan nggak bisa. Dan maharnya kalau misalnya maharnya hal yang kecil, yang remeh-temeh, gampang sekali istri minta cerai kan? Kenapa? Iya. Jadi apa ya? Iya, tidak selalu juga harta, tapi harus ada nilainya. Nilai dalam arti nominal. Nggak tahu deh kalau maksud saya itu mungkin kayak hafalan Quran ya. Ya sebagai perempuan, misalkan Betul. mengucapkan salah, misalkan kamu boleh menikah anak saya, misalkan ada katanya udah bisa dijadikan mahar. Cuma sekedar ngomong begitu. Bentar. Itu gini Bu, mahar itu adalah hak istri. Ya, maksudnya itu juga udah ada. Dari si mertuanya sama calon istrinya ya. Calon suaminya. Ya, alam Bu ya. Jadi kalau yang saya pelajari, tapi kemungkinan saya salah juga besar gitu ya Bu ya. Yang saya pelajari memang mahar itu memang tadi kudu ada nilai dalam arti nominal ya Bu ya. Maka misalnya ibu maharnya daun yang berserakan itu nggak bisa, karena ada nilainya. Ada nilainya nggak Bu? Ada. Bisa. Tapi nanti gampang dibalikinnya. Makanya nanti tadi implikasinya tadi tuh ada namanya bab hulu, cerai tebusan. Nanti gimana kalau misalnya tadi saya bilang kalau maharnya adalah, karena memang sependek pengetahuan saya, sahabat yang menikah itu bukan dengan hafalan Quran, tapi ngajarin Quran. Kalau mau ada hafalan Quran, itu jangan jadikan mahar lah, misalnya biar kelihatan syahdu, biar kelihatan syar'i banget, tanda kutip. Ya buat ngaji depan istrinya, atau nanti pas habis akad ya simaan hafalannya, misalnya Ar-Rahman atau apa monggo, tapi itu kalau sependek pengetahuan jangan jadi mahar, gitu. Tuh. Oke, ini banyak pertanyaan Bu. Lanjut ya, saya coba baca lagi ya Bu ya pertanyaannya. Gimana mengenai ada dalil ad-dororu tubihul mahdurat? Dikiaskan kalau jadi di karaoke karena itu doro terpaksa. Oh, ini ada kaidah Ibu sekalian, baik yang di online ataupun yang di sini. Ada kaidah dalam fikih memang darurat itu bisa menghalalkan sesuatu yang tadinya haram. Tapi kemudian definisi darurat ini kita jelas. Apa definisi darurat ini? Adalah sesuatu yang kalau tidak dilakukan berbahaya buat nyawa kita, berbahaya buat harta kita, atau berbahaya untuk hal-hal yang urgent buat kita. Itu darurat. Ya.
Misalnya ternyata ibu terdampar di sebuah pulau, kemudian gak ketemu makanan kecuali maaf ular atau babi, kan berarti haram ya. Maka ibu boleh memakannya, tapi kemudian kehalalan sesuatu yang tadinya haram karena faktor darurat disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalnya, jadi kan cuma buat bertahan hidup kan. Kalau ibu cuma cukup bertahan hidup dengan satu paha babi, maaf Afwan, maka jangan nambah. Maka yang nambah itu dosa. Iya, jangan, wih ternyata enak nih. Itu nanti dosa kayak gitu. Jadi ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat itu menghalalkan yang tadinya haram. Tapi wa ma ubihu lid-darurat, segala sesuatu yang dibolehkan karena darurat itu yuqaddaru, dibatasi, disesuaikan biqadariyah dengan kebutuhannya. Ya, itu. Jadi jangan ujuk-ujuk apa-apa darurat. Ya lihat dulu darurat gitu kan. Enggak darurat, padahal ada pilihan lain gitu kan. Itu mungkin ya. Saya baca pertanyaan dulu ya, Bu ya. Atau yang di sini ada pertanyaan, Bu? Dulu ya, Bu ya. Kemudian saya baca dulu. Ada suami bilang mau cari uang, minta doa, tapi berbohong malah selingkuh. Dengan munafiknya berdusta. Gimana sikapnya istrinya, sedangkan suami ini malas untuk ibadah. Kalau menasihati malah marah, kadang ulur waktu sholat sampai datang sholat. Masya Allah. Ini sinetron Indosiar ya Bu ya? Jadi gini, ibu-ibu sekalian, saya ngambil ada kaidah gini. Ada di geprek, kasih air panas. Setelah itu nanti akan dihisab atas apa yang kita lakukan ke orang lain, bukan atas apa yang orang lain lakukan ke kita. Ke orang lain, bukan apa yang orang lain lakukan ke kita. Saya nih Bu, nanti akan dihisab catatan kebaikan keburukan saya akan dihisab sesuai dengan apa yang saya lakukan ke ibu. Urusan ibu nanti ngebalas saya dengan kebaikan keburukan itu bukan urusan saya. Itu berarti urusan ibu. Berarti kitanya. Maka kalau ada suami ini ya, kemudian tetap ya sabar Bu ya, misalnya ini kan udah parah ya Bu ya, misal sampai selingkuh dan sebagainya. Dalam hal seperti ini Bu, secara fikih ibu boleh minta cerai. Boleh minta cerai. Enggak harus balikin mahar dulu, itu langkah terakhir. Itu langkah terakhir Bu. Jangan uji kalau maharnya rumah kan sayang Bu. Jangan balikin mahar, maksud saya. Yang tadi hulu itu bagian strategi terakhir. Senjata pamungkas. Kalau suaminya masih ngeyel kagak mau nyerahin ibu gitu loh. Padahal udah terbukti dia melanggar secara syariat ya Bu ya. Kan memang ada hadisnya wanita tuh nggak boleh minta cerai kalau tidak ada udzur, ada pelanggaran syariat. Tapi kalau ini kan sampai selingkuh, nauzubillah, kemudian sampai misalnya hal-hal yang lain, meninggalkan sholat yang lainnya, istri tetap harus mengingatkan dan sebagainya. Nah, apakah, kalau ini jangan sampai gini. Nah, ini kita berhati-hati terkait tadi poligami, mungkin maksud gue ya. Jangan sampai poligami ibu maknanya sebagai selingkuh ya ibu sekalian. Ini serem Bu. Gini, kenapa saya bilang serem? Memang secara fikih afwan sekali lagi afwan. Secara fikih memang ketika suami berpoligami tidak ada syaratnya minta izin istri pertama. Afwan. Ini secara fikihnya. Dan jangan dibilang enggak adil Bu gini. Enggak. Bukan gitu ya Bu ya. Bukan gitu. Nih saya karena yang ngomongnya cowok mungkin gampang ya Bu ya. Ustaz kan cowok gitu kan. Kita nih yang korban kadang gitu kan. Nah, maksudnya gini. Tapi kemudian kenapa saya bilang jangan sampai poligami sama dengan selingkuh? Kalaupun misalnya ibu melihat pelaku poligami tidak harmonis atau bermasalah, bahasa sekarang itu oknum. Jangan salahkan syariat Allahnya. Jangan salahkan poligaminya. Kenapa? Karena ketika ibu menghujat poligaminya, ibu hukumnya, itu nanti nyambungnya ke Nabi. Selaku pelaku poligami. Nah iya, mungkin beda poligami. Tapi kan tetap itu syariat poligami kan. Artinya ketika nanti jangan sampai benci ke syariatnya Bu. Benci ke pelakunya. Itu maksudnya yang saya bilang. Jangan sampai nanti oknumnya benci. Karena logika simpel gini. Nggak usah poligami deh. Poligami banyak masalah. Apakah nikah monogami juga nggak ada masalah Bu? Nikah dengan satu pasangan kan tetap ada masalah. Kan bukan berarti begini kemudian dihapuskan monogami kan? Karena ada masalah. Maksudnya gitu. Ya.
Itu seperti jadi jangan sampai nanti poligami dibahas sebagai selingkuh, karena ini tetap apapun itu ini tetap syariat Allah. Ini tetap syariat Allah. Setidak suka apapun kita, Ustaz nggak apa-apa, saya mah ikhlas poligami asal bukan suami saya. Rata-rata ya. Ya, tapi memang saya punya beberapa kenalan yang memang istri pertamanya yang mencarikan. Kalau ada ada kesepakatan dan sebagainya apapun itu. Ya, tapi kemudian ya ibu sekalian ya pintu surga banyak ya Bu ya. Kan kadang jawaban ibu kan gitu. Ustaz kan pintu surga banyak. Ya sudah Bu, nggak usah bahas-bahas ini gitu. Gitu ya Bu ya. Gitu ya Bu ya, yang tadi pertanyaan tentang suami selingkuh dan sebagainya. Semoga ini selingkuhnya selingkuh yang tidak benar, bukan dalam artian poligami ya Bu ya. Tuh. Yang sudah nih. Sudah dari sini sudah sebentar. Oh ya, kalau ada yang tobat tapi sudah kena penyakit HIV, di satu sisi dia suatu saat akan meninggal lebih cepat, di sisi lain dia sudah bertobat. Apakah tobatnya kelak diterima sedangkan dia sudah berpenyakit, dapat siksa sakit di dunia? Apakah itu adil di sisi Allah? Masya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pintu tobat itu selalu terbuka sampai napas di sini. Sampai napas berarti pas sakaratul maut itu udah ketutup. Maka misalnya tadi, berarti kan afwan, berarti kan HIV, maaf, mungkin pezina dan sebagainya, yang suka jajan dan sebagainya, kemudian dia sudah penyakit, kemudian bertobat, maka husnuzonnya, dia kemudian tobat sebelum meninggal, misalnya jauh sebelum meninggal ya, dia sudah tobat, kemudian dia sakit, maka semoga sakitnya itu menggugurkan. Itu kan malah keren Bu. Kalau kita pandang itu kan jadi enak kan melihat orang yang maaf pelaku tadi ya, pelaku pezina kemudian punya penyakit HIV, kemudian sakit-sakitan, tapi dia bertobat ya Bu ya. Kan kita jadi nyaman kan, hati kita kan bukan malah afuk kan, bukan malah jijik kan. Itu Bu, maksudnya itu dia tinggal merubah sudut pandang. Kan tadi hadisnya ada orang yang kena musibah, kalau kagak diampuni dosa diangkat, berarti dia lagi dihapus dosanya Bu. Tobat pula, kan keren. Jadi ternyata dia lebih mulia nanti di kita nggak tahu. Kan pernah ada kisah pas zaman Nabi ya, seorang wanita pezina datang ke Nabi ngaku, ya Rasulullah saya zina. Kata Rasul pulang, mungkin kamu cuma ciuman tetap zina ya Bu ya, tapi tidak, nanti hukumannya nanti dirajam sampai mati. Kedua kalinya datang lagi, Rasulullah saya benar zina. Enggak, kamu mungkin cuma peluk-pelukan. Ketiga kalinya Rasul saya zina. Rasul balik tanya ke sahabatnya, ini wanita ini gila ya, mungkin bahasanya sekarang gitu. Api akli syai'un gitu kata Nabi. Ini di otaknya ada sesuatu ya. Masalahnya kenapa? Karena dia tahu nanti dampak di pengakuan zina adalah apa? Sampai mati, dihukum mati. Tapi kemudian Rasul saya berzina sebagai ya sudah, akhirnya dihukum karena wanita pezina ini adalah muhson ya, muhson itu yang sudah berkeluarga, sudah menikah tapi berzina, maka nanti hukumannya dirajam. Dirajam itu dipendam, tinggal kepalanya, kemudian dilemparin batu. Batunya batu kecil ya Bu ya, jangan batu kalian langsung gede. Itu kagak ada. Jadi maaf, supaya merasakan penderitaan secara bertahap. Sampai mati. Nah, iya bahasanya disaksikan pelan-pelan. Tapi kembali, penyiksaan pelan-pelan, sakit pelan-pelan itu dan menggugurkan apa? Maka kemudian ketika dilemparin kan afwan, darahnya kan apa Bu? Muncrat ya, muncrat sampai kena beberapa pakaian para sahabat, pada merasa jijik. Karena ini maaf dalam pandangannya pendosa. Oh, kisah ini kedengaran Nabi, marah Nabi. Bayangkan Bu, ini maksudnya apa ya? Kita kenapa cinta baca Nabi sampai segini Nabi? Sama yang pendosa ini, marah Nabi. Kata Nabi, ini andai tobat wanita ini diberikan kepada 70 orang penduduk Madinah, bahkan melebihi. Artinya tobatnya wanita ini itu bakal diterima sama siapa? Sama Allah, yang kalau dibagi-bagikan sama 70 orang penduduk Madinah, berarti para sahabat itu lawasiathu akan melebihi. Bayangkan, pezina, taubat. Itu Bu. Jadi, karena kenapa agama ini buat limangkana yarjullaha wal yaumil akhir? Agama ini buat siapa? Buat orang-orang yang masih punya harapan sama Allah. Maka mau dia penyakit HIV dan sebagainya, maka ketika dia masih tobat itu selalu diterima. Ya, selama nafasnya belum sampai kerongkongan. Kalau nafas sudah kerongkongan udah selesai Bu. Itu betul tobatnya udah tutup.
kalau memandang saudara-saudara kita mungkin yang saat ini cuma nongkrong-nongkrong di pinggir jalan atau yang lagi maksiat dan sebagainya, pandangan kasih sayang. Sebagaimana ketika Nabi dilempari di Taif, ya kan, kemudian malaikat menawarkan diri untuk balas, apa kata Nabi? Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku karena dia nggak tahu. Nabi kayak gini. Kita yang ngaku umatnya, Bu, ya niru lah dikit-dikit. Jadi ketika melihat saudara-saudara kita mungkin saat ini tidak baik, kan belum tentu endingnya baik ya, Bu. Belum tentu endingnya juga buruk kan, Bu ya. Sama, kita juga yang sekarang ini mungkin baik, belum tentu endingnya juga baik. Karena kita sama-sama nggak jelas endingnya, Bu ya, sama-sama berharap kebaik. Begitu. Itu ya, Ibu Bapak sekalian. Ada pertanyaan lagi? Monggo silakan. Oh, ini terakhir nih. Wah, ini lanjut poligami nih. Maaf Ustadz, kalau poligami itu cara yang baik dan ma'ruf. Oh, kalau selingkuh itu pegangan tangan peluk dengan bukan muhrim. Oh ya, betul. Baik, ini koreksi dari Ibu tadi ya. Jadi tadi saya garisbawahi jangan sampai nanti poligami itu dikonotasikan sebagai apa? Selingkuh. Ya, jadi kalau misalnya ternyata berpegangan tangan dengan wanita yang bukan mahram, yaitu bagian dari zina lah ya, bisa mungkin itu dan sebagainya. Itu tidak benar. Ketika ibu menemukan suami seperti itu, maka ya tetap ya tadi saya bilang kita akan dihisab atas apa yang kita lakukan ke orang lain. Itu ya istrinya Firaun kan wanita solehah ya Bu ya. Dan dia tetap nggak peduli, misalnya maksudnya saya nggak ada urusan kamu bermaksiat wahai Firaun bahasa kasar itu, tapi saya tetap khidmat sama kamu kan gitu kan. Cuma kan ini berat ya Bu ya. Tapi kalau misalnya sampai sudah melanggar syarat ini, ibu punya hak untuk menuntut cerai. Gitu mungkin ibu sekalian pembahasan kita pada kali ini. Sebelumnya mungkin tadi seperti pesan saya Rijaluddin ya ibu sekalian yang mungkin tadi datangnya telat ya, saya Rijaluddin, saya tinggal di Citarap. Juga saya termasuk salah satu pengajar Bakata. Ya, ini pada pekan ini dapat kesempatan menggantikan Ustadz Arif yang kebetulan sedang berhalangan lagi ikut haul di Empang ya. Itu mungkin ibu sekalian. Sudah, alhamdulillah. Saya berkeluarga untuk saat ini istri 1, anak 2. Biasanya Bakata membawakan tentang materi apa? Karena Bakata kan biasa ya Quran sih ya. Kan Bakata kan baca Quran kata per kata. Kemudian nanti ada tafsirnya, endingnya, penutupnya ada tafsirnya. Gitu. Itu ya ibu-ibu sekalian atau bapak-bapak sekalian baik yang di majelis online ataupun yang di offline. Itu saja pembahasan kita pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat ibu sekalian. Ada Allah yang majmain. Allahumma la ta'inal khair ma indaka li syarikil lana. Subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal wahid. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih. Assalamualaikum.